Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Mbah Bayu. Pada kesempatan hari ini, saya akan membalas atau menjawab sebuah pertanyaan dari seorang namanya sebut kira apa ya? Simple ya. Dari seseorang yang bernama, saya buka WhatsApp-nya dulu ya, yang bernama Mbak Elisa yang berada di kota Surabaya. Ya, saya tidak mau bertanya dia mendapat nomor saya dari mana, tapi yang jelas Mbak Elisa ini bertanya kepada saya. Saya mau tanya kepada Mas Bayu. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan bahwa Paulus menyunatkan Timotius. Pertanyaan saya, apakah sunat bagi orang Kristen itu wajib dilakukan? Jadi saya ulangi, pertanyaannya adalah apakah sunat di dalam tradisi orang Kristen itu wajib dilakukan? Nah, mari kita kembali kepada Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Lama, sunat adalah salah satu materai perjanjian antara manusia dengan Allah. Ya, materai perjanjian antara manusia dengan Allah salah satunya sunat, lalu puasa, lalu menyembelih hewan kurban. Ya, itu adalah materai perjanjian dari Perjanjian Lama. Dan itu semua telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebusnya di atas kayu salib. Sehingga salib itu adalah altar Yesus untuk menebus segala materai dalam Perjanjian Lama dan menjadi materai Perjanjian Baru. Makanya Perjanjian Baru itu adalah materai baru. Ya, perjanjian itu dalam bahasa lainnya adalah sebuah materai ya. Nah, Perjanjian Lama itu artinya materai lama ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi materai baru. Ya, sehingga di dalam materai baru atau perjanjian baru, apa yang menjadi kesepakatan Allah dengan manusia di dalam Perjanjian Lama itu sudah tidak berlaku. Sehingga ini sebenarnya dulu sudah pernah saya bahas ya, tapi saya akan bahas sedikit. Sehingga di dalam Perjanjian Baru manusia sudah tidak perlu lagi berpuasa. Manusia sudah tidak perlu lagi sunat atau tetak dalam bahasa Jawa. Manusia sudah tidak perlu lagi menyembelih hewan korban. Karena semua apa? Semua telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus disebut sebagai korban penyembahan secara penuh. Ya. Lalu ada pertanyaan tadi dari Mbak Elisa dari Surabaya, apakah wajib orang Kristen sunat? Nah, dari apa yang saya omongkan, artinya bagi orang Kristen sunat sudah menjadi bukan hal yang mewajibkan. Ya, kalaupun ada orang Kristen sunat itu karena mungkin tradisi atau karena mungkin kesehatan, tapi di dalam agama Kristen sunat sudah tidak wajib. Lalu kenapa di Kisah Para Rasul seperti yang diomongkan oleh Mbak Elisa tadi ngomong Paulus menyuratkan Timotius. Mari kita baca Kisah Para Rasul ya. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, artinya telah menjadi Kristen. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan.
Paulus menyuruh menyunatkan dia. Nah ini kita garis bawahi lagi. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Artinya Paulus menyuruh, ya, berarti mewajibkan Timotius harus disurat. Kita bertanya kembali lagi pada apa yang saya omongkan. Katanya orang Kristen enggak sunat enggak apa-apa. Nah ini kok diwajibkan? Nah, mari kita baca kitab perbandingannya. Kita buka kitab Galatia. Kita buka kitab Galatia. Kitab Galatia 2 ayat 3 sampai 5. Ini perbandingan dari kisah para rasul. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambatkan kita. Tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Ya. Ini kitab Galatia, ya. Paulus berkata yang ayat 1. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku di sini adalah Paulus, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Ya, jelas ya. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Kok berbeda dengan Timotius, Mas? Sementara kalau Timotius tadi harus bersunat, tapi ini Titus kok enggak sunat? Bagaimana? Nah, mari ini permasalahannya ada di Timotius dan Titus. Ya, kita semua tahu Timotius dan Titus adalah orang-orang blasteran, ya Mas ya. Orang-orang blasteran artinya orang tua mereka bukan orang tua Yahudi asli. Ya, ini kita harus memecahkan masalah ini dulu supaya ini menjadi clear, gitu ya. Timotius dan Titus itu bukan orang Yahudi asli. Sebab apa? Sebab orang tua mereka adalah percampuran atau kawin silang. Nah, orang-orang seperti mereka ini di dalam kaum Yahudi disebut kaum Goyim. Ya, kaum Goyim. Kaum Goyim itu artinya kaum yang tidak Yahudi murni. Nah, perbedaan antara Timotius dan Titus adalah Timotius ibunya adalah seorang Yahudi. Bapaknya adalah seorang Yunani. Itu Timotius, Mas, ya. Ibunya orang Yahudi, bapaknya orang Yunani. Tapi kalau Titus kebalikannya. Ibunya orang Yunani, bapaknya orang Yahudi. Jadi terbalik. Nah, kenapa dengan terbaliknya ini menjadi hukum sunat menjadi wajib bagi Timotius dan tidak wajib bagi Titus? Sebab dalam kebudayaan Yahudi, ya, dalam kebudayaan Yahudi, garis keturunan itu berada di tangan ibu. Ya, kalau di Jawa kan garis keturunan berada di tangan ayah, ya, berada di keturunan di tangan ayah. Ini contohnya, ketika saya mempunyai saudara saya ini, ayah saya mempunyai 2 istri, ya. Saudara saya ini meskipun dia berbeda ibu dengan saya, tetap dianggap saudara kandung dengan saya. Sebab apa? Sebab ayahnya sama. Itu kalau menurut tradisi Jawa. Kalau menurut tradisi Yahudi, yang disebut kandung atau darah asli itu adalah dari ibu. Ya, Timotius meskipun dia punya darah Yunani,
tapi ibunya adalah orang Yahudi. Artinya dia adalah orang Yahudi asli. Timotius adalah orang Yahudi asli. Berbeda dengan Titus. Ya, Titus meskipun orang tua salah satu orang tuanya adalah orang Yunani, tetapi yang menjadi orang Yunani itu adalah ibunya. Orang Yahudinya adalah ayahnya. Ya, karena orang Yahudinya itu adalah ayahnya, artinya bagaimanapun juga Titus bukan orang Yahudi, tetapi dia adalah orang Yunani, sebab ibunya orang Yunani. Kalau Timotius ibunya orang Yahudi. Ngerti nggih? Nah, ketika Paulus berhadapan dengan dua orang ini menjadi lain. Ya, ketika Paulus berhadapan dengan Timotius, Paulus harus berkata Timotius harus disunat. Sebab apa? Sebab dia orang Yahudi. Ya, mudah tak? Sebab dia orang Yahudi harus disunat. Sebab kalau tidak disunat, maka Timotius dianggap orang yang najis, orang yang harus disingkiri. Dianggap orang-orang Yahudi orang yang harus disingkiri. Artinya banyak sekali orang yang tidak akan percaya dengan omongan Timotius. Nah, ini konfliknya, permasalahannya di sini. Makanya Paulus mau menyunat si Timotius. Supaya apa? Supaya pewartaan Timotius tidak ada kendala. Ya, apakah ada ya saya orang yang dianggap najis ngomong dengan si A tentang kabar kebenaran, tapi saya dianggap orang berdosa. Apakah si A itu akan percaya 100% dengan saya? Tidak mungkin, karena saya sudah dianggap berdosa. Makanya itu juga sama dengan Timotius. Makanya Timotius harus disunat. Supaya apa? Supaya sebagai seorang Yahudi dia tidak bercacat. Lain dengan Titus. Titus meskipun blasteran Yahudi dan Yunani, tapi Titus secara garis keibuan dia adalah orang Yunani. Nah, bagi orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi, orang Yunani itu tidak disunat, tidak masalah, karena memang sunat adalah tradisi Yahudi. Jadi ketika ada orang-orang Yahudi yang ngomong Titus harus disunat, Paulus berani membantahnya. Titus tidak perlu disunat sebab dia adalah orang Yunani. Gitu ya. Jadi di sini kenapa saya pertanyaan dari Mbak Elisa dari Surabaya tadi, kenapa Paulus menyunat Timotius? Sebab apa? Sebab ini sebuah tradisi. Saya ulangi, tradisi supaya apa? Supaya penyampaian, pewartaan, karya keselamatan, kabar gembira melalui Timotius tidak ada cacatnya, tidak ada kendalanya. Intinya hanya di situ. Tetapi kalau kita kembali lagi, orang Kristen tidak diwajibkan untuk bersunat. Timotius memang disunat sebab dia statusnya orang Yahudi. Itu semua dilakukan oleh Paulus supaya pewartaan karya keselamatan menjadi lancar. Inilah kulturasi budaya yang masuk pada zaman itu. Begitu ya. Sudah mudeng ya? Apa yang saya omongkan ini mungkin sudah sangat jelas sekali, dan saya percaya Mbak Elisa yang ada di Surabaya sudah mengerti apa yang saya omongkan. Jadi bukan Paulus mentra-mentre, Paulus tidak mengerti ajaran para rasul, bukan seperti itu. Tapi ini dilakukan Santo Paulus atau Paulus supaya apa? Supaya pewartaan karya keselamatan Allah, karya keselamatan Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.